Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kita ketemu lagi ini di ini Lebaran yang Idul Fitri, Idul Adha yang kedua saya kira karena kemarin kita juga melaksanakan Idul Adha juga sebagian dari Anda dan hari ini juga Hari Raya Idul Adha dan sekarang ini kan pemerintah sudah mengadopsi untuk libur Idul Adha itu jadi 2 hari seperti usulan Muhammadiyah gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Begitu ya, Bung Rocky ya. Ya, selamat Hari Raya Idul Ya. Adha. Oke, dan biasanya yang paling ramai hari ini biasanya orang akan barbeque gitu setelah motong-motong kambing itu dilanjutkan sore atau malam harinya barbeque kumpul-kumpul keluarga. Selamat berkumpul bersama keluarga ya. Dan saya akan ngajak Anda untuk tetap kalau kita akan tetap ngomongin politik ya di ini lebarannya karena saya yakin lebaran-lebaran Idul Adha pun juga banyak orang yang melakukan lebaran politik. Ya, itu betul karena nggak ada satu peristiwa di mana orang nggak menduga-duga apa yang akan terjadi di dalam tahun 2024. Bahkan di dalam komunitas Lebaran misalnya itu gosip itu pasti ada tuh. Hmm. Dan kita lihat bagaimana lalu lalang isu itu muncul, lalu jadi pembicaraan emak-emak sementara menyantap hidangan Lebaran Haji, Ya, tetap ya. ngomongin politik. Demikian juga elite terutama tuh. Karena tetap ada ketidakpastian dan ketidakpastian itu selalu muncul karena sinyal yang tumpang tindih itu dari istana tentang arah politik. Jadi saya kira itu penting juga terus kita update keadaan supaya selalu publik eh, punya simpanan analisis dalam Ya, menghadapi berbagai macam isu yang akan muncul hari-hari ini. ya, karena gini, kemarin kita bahas bagaimana seorang Pandana Baban begitu yang dia selama ini mengklaim sebagai politisi PDIP yang dekat sekali dengan Pak Jokowi gitu, bahkan dia termasuk katanya ikut mendesain menyiapkan Ganjar sebagai calon presiden itu mulai bersuara keras terhadap Pak Jokowi tentang putranya Gibran yang dianggap anak ingusan yang harusnya udahlah belajar dulu jangan berpikir tentang menjadi calon wakil presiden gitu. Terus yang terbaru ini saya mengamati, bukan saya mengamati, saya membaca Johan Budi. Ya, Johan Budi ini kan dulu juru bicara KPK yang kemudian sekarang jadi politisi PDIP dan pernah jadi juru bicaranya Pak Jokowi. Dia memberikan tamsil yang menarik tentang apa yang terjadi sekarang ini. Dia bilang ada soal politiknya Pak Jokowi itu ada pintu depan dan pintu belakang. Ya kalau pintu depannya Pak Jokowi karena dia kader PDIP itu mendukung Ganjar Pranowo, tapi dia tidak tahu pintu belakangnya seperti apa. Nah, ini meskipun Johan Budi ini bukan apa ya, bukan pengambil keputusan di PDIP, saya kira ini bisa jadi sinyal ya apa yang disampaikan oleh Pak Bang Pandana Baban, oleh Johan Budi ini menunjukkan PDI mulai frustrasi dengan ketidakjelasan manuver dari Jokowi. Itu betul, kata yang paling tepat adalah frustrasi itu karena ketidakjelasan arah Jokowi itu. Tapi yang lebih konyol lagi adalah mereka menunggu arah Jokowi. Padahal Ganjar itu udah ada di PDIP, ngapain nunggu arah pengarah Jokowi? Kan Ya, Jokowi udah serahkan itu ke Megawati atau bahkan udah dirampas dari Jokowi. Jadi buat apa nunggu ya. membuka pintu belakang? Ya kalau PDI mau tahu apa pikiran Jokowi, jangan buka pintu belakang lah. Hmm. Gentengnya aja dibongkar supaya kelihatan dari atas. Jadi terlihat juga bahwa PDI ya frustrasi sekaligus jengkel kan. Ya, ya, Dan, ya. dan kita justru menganggap lucu ngapain jengkel. Bukan karena udah punya calon, masa Anda cemaskan sebagai calon Anda? Itu Ya. pun sebetulnya kalau Ganjar baca keterangan Johan Budi itu kan Ganjar merasa kalau begitu gue nggak dipercaya dong untuk menentukan siapa wakil presiden gue. Jadi tetap korbannya adalah Ganjar. Kegelisahan PDIP korbannya adalah Ganjar. Ketidakpastian arah politik yang harusnya ditentukan oleh Jokowi, kerugiannya daripada Ganjar. Jadi Ganjar sebetulnya dirugikan terus setiap hari oleh ketidakpastian baik dari Pak Jokowi maupun keraguan PDIP tentang siapa yang akan direstui oleh Jokowi. Kan tinggal dua tuh, kalau nggak Prabowo ya Ganjar, kan itu intinya kan. Tapi Ya. Prabowo lebih lega karena dia dengan mudah menentukan wakil presiden, disetujui apa tidak disetujui oleh Jokowi. Tapi selalu kita tahu bahwa pasti lobinya Pak Jokowi lobby Pak Prabowo lebih kuat ke arah istana ketimbang lobby PDIP, karena lobby PDIP pasti akan dibatalkan oleh kejengkelan Jokowi terhadap perilaku ketua umumnya itu Megawati. Jadi Hmm. itu sebetulnya kira-kira betul tadi frustrasinya PDIP bisa dibaca
melalui tokoh-tokohnya sendiri yang ngomel, sebenarnya ngomel atau bingung aja kan. Jadi Saudara Johan Budi bingung, Pak uh, Pak Pandan Wawan juga bingung. Ini semuanya menunjukkan bahwa PDIP tidak punya persiapan bahkan untuk mitigasi kalau Ganjar itu tidak memperoleh dukungan dari Jokowi, mitigasinya apa? Saya kira itu basisnya. Ya, ya. Dan yang juga menarik saya kira pernyataan dari Johan Budi ini dia kemudian mengungkit, ini kan dia dalam wawancara dengan CNN dia menyatakan dia mengungkit soal dulu dia kan membentuk Dewan Kolonel dan kita tahu Dewan Kolonel ini adalah untuk orang yang loyal terhadap Puan Maharani dan mendorong untuk Puan Maharani menjadi calon wakil presiden dan dia juga bertanya dulu kan belum ada keputusan soal siapa yang jadi calon presiden dari PDIP dia pun juga dikenakan sanksi gitu jadi dia juga merasa heran gitu ini juga mulai tanda-tanda seperti kan orang kan sering nanya, apa maksudnya Rocky Gerung ini kok sudah PDIP memutuskan Ganjar kok masih itu memungkinkan bahwa bisa aja diganti Ganjar gitu. Saya kira itu juga yang jadi kalkulasi umum di PDIP atau sebetulnya keinginan yang tidak bisa diucapkan itu mengganti Ganjar. Jadi bagaimanapun Ganjar itu sulit untuk diterima karena dia bukan sekedar dia dipermainkan, tapi dia sendiri nggak bisa membuat keputusan tuh. Karena udah ada perjanjian bahwa nanti pun kalau Ganjar terpilih maka dia nggak boleh enaknya menentukan isi kabinet, akan Ya. didrive oleh PDIP. Itu pun udah membatalkan otonomi Ganjar kan. Orang akan Ya. melihat ya kalau gitu Ganjar adalah presiden PDIP bukan presiden Republik Indonesia. Bayangin misalnya mereka yang katakanlah masih bersimpati pada Ganjar, mereka ingin memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden, tetapi mereka tahu yang mereka pilih cuma Ganjar, kabinetnya adalah punya PDIP itu. Jadi kesan kita Ganjar itu betul-betul didangkalkan atau ya dimerosotkan figurnya atau presidensialitasnya oleh PDIP sendiri kan. Itu bahayanya tuh karena orang akan tetap lihat Ganjar itu mainannya Megawati doang tuh. Nah, mungkin sekali juga beberapa tokoh PDIP merasa udah baliklah ke Puan lah. Itu yang saya baca juga, karena itu saya juga mengusulkan dievaluasi lagi itu. Sayang Ganjar udah dipermainkan, tetapi tetap elektabilitasnya nggak naik itu. Jadi kalau Puan misalnya jadi alternatif baru dan Puan secara serius mengembangkan diri sebagai anti Jokowi misalnya, kan gampang aja kan. Puan bilang aja bahwa dia politiknya anti Jokowi, itu langsung melesat elektabilitas Puan. Karena orang melihat konsistensi PDIP terhadap upaya Pak Jokowi yang tidak bisa ditundukkan sebagai kader partai. Jadi harusnya PDIP tegur Jokowi itu, Bu, Anda tuh kader partai, dengar kita aja tuh, nggak usah cewek-cewek ke tempat lain kan. Itu Ya. sebetulnya disiplin partai diungkapkan oleh Ibu Mega. Nah, ujung dari pendisiplinan itu adalah dicabut kembali mandatnya Ganjar dan diberikan pada Puan. Itu mungkin lebih lega PDIP. Ya, ya, ya. Karena bagaimanapun juga ya dengan tadi itu muncul eh, apa adanya perjanjian batu tulis antara Ganjar Pranowo dengan PDIP atau dalam hal ini dengan Ibu Megawati lah itu gampangnya ya soal kabinet, soal calon wakil presiden dan sebagainya. Ini kan saya kira membuat partai-partai lain yang akan bergabung atau akan berkoalisi dengan PDIP jadi mikir-mikir lagi. Itu menjelaskan kenapa kemudian sampai sekarang ini belum ada partai-partai lain yang bergabung lagi walaupun sebelumnya dinyatakan akan berduyun-duyun datanglah begitu ke sana dan yang berikutnya juga kita lihat ini PDIP sudah menyebut berbagai macam orang yang menjadi calon wakil presidennya Ganjar gitu dan ini kan kita tahu ini bagian manuver yang menunjukkan kebingungan di PDIP. Ya, kesulitan PDIP, dia tetap butuh calon wakil presiden dari tempat lain untuk menaikkan elektabilitas Ganjar atau Ya. membantu elektabilitas Ganjar. Tetapi sialnya semua orang tahu, kalaupun partai-partai itu berkumpul di sekitar PDIP, dia cuma nyumbang nyumbang suara. Dia nggak mungkin nuntut menteri ini dapat 3, dapat 5 ya, karena PDIP udah kunci di situ kan. Ya, ya, Jadi ya itu dia. intinya dia mau bergabung buat apa di situ kan? Konyolnya begitu tuh, dan dibocorkan pula tuh. Dan saya kira memang benar, kalau Ganjar ditaruh di situ dan Ganjar senang, maka Ganjar disuruh tanda tangan bahwa Anda hanya boleh punya 2, 3 menteri yang Anda tentukan sendiri. Selebihnya adalah urusan partai. Karena memang di PDIP tetap berlaku bahwa calon presiden itu cuma petugas partai. Berarti kabinet harus akan disusun oleh Puan dan Ibu Mega, oleh Puan Prananda dan Ibu Mega misalnya.
Jadi itu menunjukkan bahwa koalisinya buat apa, koalisi dengan Golkar misalnya, atau dengan bahkan dengan Sandi itu. Kalau Sandi juga mungkin cuma jadi wakil presiden, selesai di situ, dan P3 nggak dapat partai uh, portofolio kabinet. Demikian juga partai-partai lain yang berminat masuk ke PDIP. Jadi kira-kira itu konyolnya partai yang besar tapi nggak ada kader, dan akhirnya mesti minta tolong partai yang lain. Kan konyolnya di situ tuh. Ya, ya. Dan saya kira kalau dalam situasi semacam itu nggak sepenuhnya juga Pak Jokowi itu bisa disalahkan ya, kan walaupun dia petugas partai, tapi kan bagaimanapun dia juga presiden gitu. Dia sekarang pengen punya bargaining yang cukup kuat dengan PDIP kan gitu, dan dalam hal ini dia nggak dapat di PDIP. Dia merasa nyaman, merasa diwongke gitu ketika dia berada di lingkungannya Pak Prabowo. Pak Prabowo kan udah ngomong bahwa saya dididik oleh Pak Jokowi, nah, kan sementara Ibu Megawati selalu bilang petugas partai kan gitu. Ya tetap latar belakang dari kesulitan itu adalah persaingan yang nggak selesai Ya. antara Jokowi dan Megawati. Dan kelihatannya dua-duanya bukan sekedar keras kepala, nggak tahu mau bikin apa tuh. Jokowi tetap curiga kalau Ganjar menang bagaimana, itu berarti dendam Megawati akan berlanjut pada Jokowi dan dinastinya kan. Sebaliknya kalau Ganjar kalah ya Jokowi mesti cari perahu yang lain tuh. Dan itu berarti dia akan dipersoalkan oleh Prabowo misalnya kalau menang, karena dianggap lo kok masih main dengan Ganjar. Jadi kelihatannya yang teori dua pintu tadi itu nggak berlaku juga tuh, karena masuk dari pintu manapun Johan Budi mau ngintip dari pintu manapun ya nggak ada isinya pintu itu, karena tetap kita tahu bahwa Pak Jokowi nggak main di ruangan, dia main di plafon, di atas atap sebetulnya tuh. Ini Pak Jokowi mesti cari di atas atap, jangan di dalam rumah tuh. Nah ini pola politik yang buruk sebetulnya, karena orang tetap anggap ngapain sih nunggu sinyal Jokowi, itu apa gunanya sebetulnya. Satu-satunya alasan adalah takut jangan sampai Jokowi memainkan kartunya untuk mencegah tokoh-tokoh tertentu bergabung dengan figur-figur presiden sekarang, kan cuma itu intinya kan. Tapi siapa yang peduli nanti kalau Jokowi mainkan itu pun nggak ada yang peduli sebetulnya. Udah selesai, dianggap sebagai permainan Jokowi aja. Mungkin sekali Pak Jokowi masih bisa keluarin ancaman-ancaman tentang pengetahuan dia terhadap 2-3 tokoh. Tetapi 2-3 tokoh itu juga punya kekuatan bargaining dengan Jokowi, karena Jokowi betul-betul udah lemdak. Jadi agak ajaib sebetulnya tuh membaca politik Indonesia hari ini. Ya, ya. Dan saya kira mungkin lebih tepatnya ini bukan pintu depan, pintu belakang ya. Saya kira ini panggung depan, panggung belakang ya. Teori dramaturgi gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang ditampilkan di panggung depan itu hanya sandiwara. Padahal realitas sebenarnya itu di panggung belakang gitu ya. Ya itu metafor itu lebih tepat. Artinya Jokowi mau memperlihatkan di panggung depan bahwa dia ya masih bisa menguasai banyak hal di situ. Sesekali dia kasih sinyal pada Prabowo, sesekali dia kasih sinyal pada Ganjar. Tapi di belakang layar itu bergerombol orang yang mulai mengintip bahwa Jokowi sebetulnya udah lemah, makin lama makin lemah tuh. Nah ini yang membahayakan Republik, ketika Pak Jokowi betul-betul udah lemah, lalu panggung belakang diambil alih oleh tokoh-tokoh yang memang mengincar melemahkan demokrasi, maka selesailah bangsa ini kan. Jadi mestinya Jokowi kasih tahu bahwa saya tidak mungkin lagi bermain di atas panggung tuh, karena panggung itu bukan lagi panggung saya. Jadi tetap orang nunggu kalimat bijak Jokowi, tapi itu juga nggak perlu kita tunggu lama-lama, karena kalau Jokowi lakukan itu ya tetap aja dia akan dipersoalkan, karena kemampuan dia untuk melindungi keluarganya kan makin lama makin tipis tuh. Kalau kemarin dia ucapkan itu ya masih dianggap oke, Jokowi berarti beradab mau jadi guru bangsa. Tapi kalau di ujung baru dia ucapkan itu artinya dia udah kehilangan akal, maka minta belas kasihan rakyat. Nah itu nggak ada istilah begituan. Tobat dari awal itu lebih terhormat daripada minta belas kasihan rakyat. Ya, tetapi saya kira perlu kita ingatkan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi pernah baca dulu masa-masa di masa kecil itu ada hikayat itu. Saya ingat ini hikayatnya di Sumatera dia Pan Balang Tama itu, yang tentang seorang ini yang dia ada kenduri ya, di hulu dan di hilir gitu. Dia bingung sendiri ketika dia mau dia berharap dapat dua-dua kendurinya begitu ya. Di hulu dia mau datang, di hilir mau datang, tapi kemudian dia bolak-balik mondar-mandir antara hulu dulu atau hilir dulu, dan akhirnya nggak dapat dua-duanya kendurinya itu. Itu Jokowi ada di situ, dia tunggu di tengah aja, dan dua-duanya bikin pesta di ujung kampung. Jokowi sendirian nunggu diundang di tengah. Jadi kita lihat bagaimana pemburukan isu. Dulu Pak Jokowi masih bisa
pakai cara gunting pita di mana-mana. Sekarang apa yang mau digunting itu pitanya udah pendek dan guntingnya tinggal gunting kuku yang dipegang Jokowi. Sehingga pencitraannya udah selesai itu. Jadi periode pencitraan selesai, sementara beban ekonomi berlanjut. Kalau kita bilang apa beban ekonominya dalam 1 bulan ini udah 100.000 PHK di Jawa itu atau Jawa Barat, perusahaan-perusahaan yang ditutup itu kan diam-diam menghasilkan kecemasan pada para investor atau sistem ekonomi dunia. Bahwa Indonesia sebetulnya udah berhenti menjadi produsen sepatu yang selalu dianggap Indonesia pensuplai sepatu terbesar di dunia, pakaian segala macam. Jadi pengangguran itu justru meningkat dan kita melihat tanda-tanda bahwa publik akhirnya merasa bahwa buat apa bicara pemilu kalau akhirnya kita dihimpit oleh ekonomi. Beban hutang itu dibicarakan di semua tempat. Mungkin Sri Mulyani masih bisa bilang ya nama saya bisa dijaminkan untuk beban hutang. Oh iya, tapi psikologi rakyat menganggap bahwa hutang itu dibebankan karena kegagalan proyek-proyek Jokowi. Proyek apalagi itu macam-macam. The food estate itu berantakan tuh, dan Pak Prabowo sendiri mengakui bahwa itu memang berantakan proyek itu karena tidak ada anggaran. Kan itu kan jadinya lahan udah dibersihkan, begitu mau nanam pupuk ya duit buat beli pupuk dan pemeliharaan nggak ada tuh, APBN tidak diarahkan untuk itu. Jadi semua perencanaan Jokowi itu gagal karena ambisinya timbul tiba-tiba tanpa perencanaan tuh. Jadi itu intinya sebetulnya kenapa kita mesti cemas dengan keadaan, karena ekonomi yang memburuk dan ketidakadilan sosial yang justru makin tinggi jenjang disparitasnya. Ya, dan saya kira kita sarankan juga PDIP langsung saja ambil langkah tegas ya daripada menghadapi kebingungan dan frustrasi sendiri dengan manuver-manuver Pak Jokowi begitu ya. Kalau Pak Jokowi kemudian kalau PDI ngambil sikap tegas kan juga Pak Jokowi tidak akan mundar-mandir lagi gitu. Ya itu sebetulnya. Jadi PDIP mesti putuskan Jokowi gagal kan gampang. Tunjukkan. Tadi saya terangkan statistik kecilnya di situ. Jokowi sudah gagal tuh. Mestinya PDI ucapkan itu supaya orang berhenti untuk berharap Jokowi akan kasih endorsement pada Ganjar. Jadi bilang aja bahwa Ganjar itu kami asuh, baik atau buruk akan kami perjuangkan. Atau sebaliknya ditemukan bahwa Ganjar memang nggak bergerak elektabilitasnya. Maka demi kemajuan PDIP dan kelanjutan program-program yang berbasis pada ide Soekarno, maka Ganjar dicabut lagi. Kan ini masih jauh kan, tenda biru kan masih jauh. Kan itu masih bisa pengantainya ditukar-tukar. Yes, oke, baik. Dan sebelum janur kuning melengkung begitu ya, kita nolkan saja dulu. Ya, ya ini nolkan dari awal mestinya. Thank you. Oke.